Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang perencanaan asesmen pembelajaran. Namun sebelum ke materi pemaparan, saya ingin menyapa terlebih dahulu bagaimana kabar Bapak Ibu guru hebat. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan yaitu tentang perencanaan asesmen pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka. Sebelum ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apa itu perencanaan asesmen pembelajaran? Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu ya tentang asesmen pembelajaran dan rencananya itu seperti apa ya. Baik, kita paparkan. Rencana asesmen merupakan bagian penting dari pelaksanaan kurikulum Merdeka agar pendidikan yang berlangsung dapat lebih ditingkatkan dan berkualitas. Untuk itu, diperlukan penyusunan rencana asesmen yang baik agar pembelajaran menjadi optimal. Rencana asesmen itu merupakan hal yang sangat penting, ya, di mana sebelum melakukan sebuah asesmen itu harus dibuat dulu sebuah rencana. Rencananya apa? Rencananya apakah materi itu akan dilaksanakan bersifat sumatif atau formatif, ya, itu harus jelas. Kenapa? Biar hasilnya itu dapat berkualitas, ya, dan dapat lebih ditingkatkan. Tujuannya apa? Tujuan daripada perencanaan asesmen itu yaitu agar pembelajaran menjadi optimal dan juga kita mengetahui hasil daripada asesmen tersebut dengan secara baik. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam menentukan asesmen pembelajaran? Langkah-langkah menyusun rencana asesmen dalam kurikulum Merdeka. Nah, sebelum menyusun rencana asesmen, guru harus menentukan terlebih dahulu asesmen yang akan digunakan. Apakah asesmen formatif atau sumatif? Kenapa? Karena kedua jenis asesmen kurikulum Merdeka itu memiliki langkah-langkah penyusunan rencana yang berbeda. Antara asesmen formatif dengan asesmen sumatif itu penyusunannya itu berbeda. Makanya harus disusun rencana yang baik agar tercapainya hasil yang baik juga. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan di dalam menyusun rencana asesmen formatif? Langkah-langkah yang pertama yaitu guru merumuskan tujuan asesmen. Misalnya, ingin mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang baru saja dijelaskan. Jadi yang pertama sebelum melakukan asesmen, maka guru harus merumuskan dulu tujuan daripada pembelajaran tersebut. Kemudian, langkah yang kedua yaitu guru memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Apakah instrumen itu mau tes tertulis atau tes project? Itu tergantung. Kalau memang pengetahuan, berarti itu tesnya adalah bentuk tes tertulis. Tapi kalau berbentuk praktek, maka itu tesnya itu berbentuk proyek. Kemudian,
Langkah selanjutnya yaitu guru memberikan pertanyaan tes tertulis kepada siswa. Artinya apa? Artinya bahwa guru harus mempersiapkan bentuk tes yang akan disampaikan kepada siswa itu dalam bentuk tertulis. Kalau seandainya dalam bentuk pengetahuan. Nah, jika dari hasil asesmen formatif ini banyak siswa yang berhasil menguasai materi pelajaran, maka dapat dilanjutkan ke materi berikutnya. Poin ini menyatakan atau menjelaskan bahwa jika hasil dari asesmen formatif ini banyak siswa yang berhasil menguasai materi pelajaran atau tujuan pembelajarannya tercapai, maka dapat dilanjutkan ke materi berikutnya atau yang disebut dengan pengayaan. Nah, kemudian jika dari hasil asesmen formatif masih banyak atau ada beberapa siswa yang masih belum menguasai materi pelajaran, maka guru dapat melakukan perbaikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, kalau hasil dari asesmen formatif yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, kemudian hasilnya banyak atau beberapa siswa belum menguasai materi, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, hasilnya tidak mencapai tujuan pembelajaran, maka siswa tersebut dapat melakukan perbaikan atau yang disebut dengan remedial. Itu adalah langkah-langkah rencana asesmen formatif. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun rencana asesmen sumatif. Langkah yang pertama yaitu guru merumuskan tujuan asesmen. Misalnya menentukan kenaikan kelas atau kelulusan siswa di jenjang pendidikan. Nah, di dalam asesmen sumatif ini bahwa asesmen sumatif itu dilaksanakan biasanya pada pertengahan semester atau akhir semester. Ya. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya adalah untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan siswa di jenjang pendidikan. Apakah naik ke kelas berikutnya atau lulus di dalam jenjang pendidikan. Kemudian, rencana berikutnya yaitu guru memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Nah, bahwa setelah kita menentukan tujuan asesmen, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan instrumen asesmen sesuai dengan tujuannya. Apakah bentuknya itu tes tulis, apakah bentuknya bentuk portofolio, tergantung kepada tujuan tersebut. Kalau seandainya pengetahuan, maka berarti yang dilakukan adalah berbentuk tes tulis. Tapi kalau berbentuk praktek, itu biasanya instrumennya adalah bentuk portofolio. Setelah itu, guru menyusun instrumen yang akan digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar siswa. Langkah selanjutnya yaitu guru harus menentukan skor atau kriteria tercapainya tujuan pembelajaran serta durasi waktu pelaksanaan kegiatan asesmen. Misalnya, kriteria baik antara 71 sampai 80. Ya. Itu adalah dalam menentukan skor atau kriteria tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi sebelum melakukan kegiatan asesmen, maka guru harus menentukan dulu skor minimal dan skor maksimal. Ya. Kenapa? Agar bisa menentukan ketercapaiannya siswa, bisa menentukan mana siswa yang berhasil menentukan atau tercapai atau tidak dalam tujuan pembelajaran tersebut. Serta durasi waktu pelaksanaan kegiatan asesmen. Apakah 1 jam, atau 1 jam setengah, ataukah 2 jam. Itu tergantung kepada jumlah pada
soal yang diberikan guru terhadap siswa. Langkah selanjutnya yaitu guru akan memeriksa tugas atau tes yang sudah dikerjakan siswa sehingga diperoleh sebuah data yang dapat diolah dan dianalisis. Setelah siswa mengerjakan tugas atau setelah melakukan asesmen, maka guru memeriksa tugas atau tes yang dikerjakan siswa. Buat apa? Buat sebagai acuan data dan yang bisa diolah dan dianalisis sehingga setelah data diolah dan dianalisis, maka langkah berikutnya yaitu menginterpretasikan dan menarik kesimpulan data tersebut. Misalnya, siswa A dinyatakan lulus dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Jadi setelah diadakannya analisis, kemudian langkah berikutnya adalah menginterpretasikan atau kemudian menarik sebuah kesimpulan. Apakah siswa itu dinyatakan lulus atau tidak? Kalau seandainya hasilnya mencapai target atau melebihi ambang skor penilaian, maka siswa itu dinyatakan lulus. Tapi kalau seandainya siswa itu tidak mencapai target yang telah ditentukan, maka siswa itu dinyatakan tidak lulus atau harus mengulang kembali pelajaran tersebut. Demikianlah pemaparan materi pada kesempatan ini yaitu tentang perencanaan asesmen pembelajaran. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.